Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Sugeng Ya, Dalu. Selamat malam Pak oke, Gus. Sugeng Dalu. Ya, itu juga ngerti Mas Dika itu Sugeng Dalu tuh Mas. Iya Pak, itu Penerjemah. Ini, masnya orang Sragen Pak. oh ya, ini kita sekarang tanya jawabnya modelnya lain-lain Mas. Ini dalam apa social distancing, physical distancing. Ini kan kita juga harus mengikuti irama-irama yang ada. Nah, Iya betul Pak Agus. kita menggunakan ini sekarang menggunakan aplikasi Zoom untuk Zoom. menjawab pertanyaan jarak jauh. Untuk Iya Pak Agus. Mas, selama ini banyak yang suaranya Pak Jenderal Muhayyad itu gimana sih kan gitu. Ternyata pemain masih bola, muda Pak. gitu. Ah, Pemain sepak bola. sepak Iya bola. bukan pemain sepak bola ini Mas, ini pemain badminton Oh Mas. iya Pak Wito. Iya. Ini Mas pertanyaannya, ini kan gini, jarak tanam ideal kelapa sawit itu berapa sih Pak Imo? Apa dasarnya kita menentukan kerapatan tanaman itu loh, Pak Imo? Nah ini mohon jawabannya. Ya. Oke Pak Agus, nanti saya sampaikan dulu kenapa kok harus ada jarak tanam. Kenapa nggak ditancapkan aja begitu saja sehingga bisa jadi tanaman seperti nanam padi kan gitu Pak Agus, ataupun nanam tanaman lain. Jadi kelapa sawit ini bisa bertumbuh optimal apabila namanya ukurannya ada leaf areal index Pak Agus. Jadi itu ukuran yang nilai maksimalnya dia sekitar 9 kalau nggak salah ya. Jadi tujuannya sebenarnya supaya fotosintesis menghasilkan asimilat yang tinggi sehingga otomatis kalau partisi asimilatnya juga maksimal maka pertumbuhannya juga maksimal. Itulah awal dasarnya kenapa kita kemudian ada jarak tanam. Sehingga Bapak Ibu sekalian netizen di tanah air jangan beranggapan bahwasanya semakin banyak populasinya tinggi itu termasuk produksinya tinggi, tapi ada skala tertentu nanti pada halnya ketika pas dampak puncaknya malah justru produksinya akan menurun Pak Gus. Oh iya, berarti kan Mas, kata-kata itu kan kesimpulannya tergantung varietasnya ya kan Mas? Iya, kan betul ada Pak Agus. varietas. Jadi, ada yang varietas pelepah panjang maupun pelepah pendek itu loh Mas. Nah iya, itu gimana? Ini saya luruskan dulu Pak kepada netizen semua. Saat ini kan para netizen maupun petani yang ada di ini pecinta YouTube Pak Agus Susanto ini menggambarkan bahasanya, Pak saya mau pengen pelepah panjang, Pak saya pengen pelepah pendek. Sebenarnya pelepah itu bukan kategori untuk mencari tandan besar atau kecilnya, tetapi dia adalah memang karakteristik genetiknya seperti itu. Misalkan Pak di PPKS itu ada namanya varietas dampi yang memiliki panjang pelepah yang paling panjang. Nah otomatis ketika misalkan pelepahnya panjang terus kita tanam terlalu rapat dengan populasi 160 tidak ditanam mineral juga akan berakibat fatal nanti karena terjadi overlapping sehingga kurang mendapatkan sinar matahari justru malah etiolasi gitu Pak Agus. Iya. Mas ada yang tanya lagi dong, etiolasi itu apa gitu Mas? Iya. Jadi etiolasi itu pertumbuhan meninggi suatu tanaman kelapa sawit yang melebihi standar tingginya Pak Agus. Dia memiliki standar misalkan 60 cm. Nah nggak tahunya dia per tahun itu bisa 80 cm. Kenapa? Karena persaingan untuk mendapatkan sinar matahari gitu Pak Agus. Ya dia ini Mas, ngejar cahaya dia karena kekurangan cahaya dia nguncing. Iya makanya dia akan bergerak ke atas terus, betul. Iya. Iya. Mas Dika boleh tanya juga loh Mas Dika. Iya Pak. Nyimak dulu Pak, nyimak dulu moderator. Nyimak dulu ya. Oke. Itu Mas sama Mas Jenderal Muhayyad ini loh. Mas sekarang kan rata-rata itu kan populasi tanaman kelapa sawit itu kan rata-rata 143. Nah, itu kalau menggunakan segitiga itu jaraknya 9 meter kali 7,8 jarak antar barisannya. Makanya populasinya 143 Mas. Dan ada juga yang pelepahnya
relatif panjang itu 130 tanaman pokok per hektarnya dengan jarak 9,4 kali 8,1 meter jarak antar barisannya. Bahkan ada yang 128 Mas, itu jaraknya 9,5 meter jarak tanamannya, antar barisannya 8,22 meter. Itu maksimum. Nah, gimana itu Mas? Ya, sebenarnya kan Pak, itu pasti yang namanya kita bisa keluar dari jadi varietas itu pasti udah ada uji lapangannya. Jadi sebenarnya tujuan mencari faktor itu tadi jarak tanam itu tujuannya untuk mendapatkan produksi yang optimal, sehingga harapannya jumlah tandan yang dihasilkan per pohonnya juga optimal, berat tandannya juga optimal. Misalkan itu dilanggar, apa yang terjadi? Nah, mungkin pada fase awalnya nggak perlu begitu kelihatan, Pak. Misalkan yang 128 dengan jarak tanam yang bisa dapatkan komposisi 128 per hektar. Itu kalau ditanam 143, mungkin TM1 sampai TM8 nggak kelihatan signifikasi perbedaannya. Namun ketika sudah menginjak ke tanaman remaja, itu pelepahnya sudah saling overlapping gini Pak Agus, sudah salaman. Sehingga kalau sudah salaman, otomatis untuk mendapatkan sinar matahari sudah nggak optimal, akhirnya fotosintesisnya juga nggak maksimal, akhirnya partisi asimilatnya juga nggak maksimal. Nah, akhirnya ketika bahan asimilatnya udah nggak optimal, pembesaran berat tandannya sudah nggak maksimal juga Pak, yang termasuk frutubannya seperti itu Pak. Iya Mas, jadi kan saya pertanyaan lagi Mas berkaitan dengan populasi ini Mas. Itu satu Mas, itu ada yang mengejar target produksi karena jumlah di awal itu tinggi, pasti tinggi. Yang kedua untuk antisipasi penyakit Ganoderma Mas, makanya ada yang populasinya menanam sampai 160 bahkan 180, itu pernah saya lihat Mas. Nah itu nah, nanti kan tujuannya kan untuk ini Mas, nanti kena Ganoderma lama-lama mati sendiri kan gitu. Tapi, betul banget. Tapi malah tambah lebih cepat serangan Ganodermanya. Nah, itu dan mesti di thinning out, dimatikan gimana, karena memang tadi etiolasi overlap apa itu. Gimana komennya Mas, yang populasinya terlalu padat ini? Iya, seperti ini Pak Gus. Jadi ketika terlalu padat, tujuan kita menanam sawit itu kan untuk produksi yang optimal. Sebenarnya ketika tadi untuk mengantisipasi Ganoderma, pasti sudah ada teknologi untuk mengantisipasi laju menurunnya pohon itu seperti apa Pak Agus. Jadi kalau saya sendiri, pendapat saya sendiri, teknologi cara replantingnya aja yang kita benarin. Bukan berarti kita harus nanam 160, harus lebih banyak populasinya, tapi kita bisa mendekatkan ke 143. Karena apa? Kita itu kan berharap di tanaman muda sampai remajanya itu bisa jadi pengganti Pak produksi, dan itu yang menjadi tujuan kita, concern kita, bagaimana mendapatkan cepat panen, produksinya tinggi, sehingga kalau di total dalam 1 tahun sampai dengan kematian Ganoderma tetap masih untung kan gitu Pak Agus. Iya, makanya bukannya cari itu semakin rapat karena penularannya lewat tanah Mas, itu bukannya betul, Pak Agus. Makin juga malah Ganodermanya lebih cepat lagi Mas, tak. Inangnya semakin banyak juga itu Pak, inangnya Pak. Apa Mas Dika? Inangnya juga semakin banyak, jadi semakin cepat juga menyebarnya. Iya betul, kan jaraknya semakin dekat akarnya itu loh. Kan gitu. Ini mulai ngomong ini Aldi sama penyakit. Sama itu Pak, apa pernah ada pengalaman Pak terkait dengan kerapatan tanaman, terus nanti penyebaran serangan hamanya itu juga semakin cepat gitu Pak, mengingat ketika tajuknya sudah overlapping itu kan menjadi jalan atau jembatan bagi hama untuk menyebar luas seperti ulat kantong, ulat api itu kan bisa jadi semakin cepat. Nah itu pengalaman dari Pak Agus maupun Pak Imuh gimana Pak? Ya itu kami memang belum pernah Mas, yang untuk hama pengamatannya belum sampai sejauh itu, tapi secara make sense-nya, secara umum itu ya memang bisa gitu. Tapi yang pernah ada itu Ganoderma justru Mas, saya pernah ikut seminar itu. Jadi tujuan pertumbuhannya nggak tercapai, produksinya Ganodermanya tambah cepat malahan. Nah gitu, ini yang itu tadi. Kalau hama belum. Ya memang pertanyaan Pak Dika ini Pak, kalau semuanya digambarkan dengan
tanaman komersial memang sangat jarang mengujikan dengan seperti itu karena investasi kelapa sawit ini kan begitu mahal. Tapi gambaran umum untuk hama penyakit itu contohnya aja Pak yang paling sederhana itu di PN, di Prairie Nursery. Begitu karena jarak tanamnya rapat, begitu ada kurvularia Pak, dari satu cepat kali nyebar ke samping-sampingnya itu Pak Agus. Iya. Makanya itu sama. Kita kan social distancing juga gitu. Oh iya. Makanya iya. nggak boleh rapat-rapat. Ini pembahasannya Makanya pas itu. COVID-19 pun juga seperti itu kan Pak Agus. Iya. Nah, itu kan airborne disease, ya kan? Iya, Penjelasannya sama. Jadi dengan bercak daun dan sebagainya itu kan hampir sama. Meskipun itu jamur sama virus ya. Iya, Pak. Yang terakhir ini Mas Imo, Iya Pak Agus. berkaitan dengan populasi. Itu kan mengenai jarak tanam tadi atau memancang tadi. Ini ada yang tanya Mas. Kalau di daerah perbukitan itu kan nggak mungkin sama dengan itu tadi 143, makanya jaraknya dibikin panjang 10 kali 10 bagaimana supaya dalam prakteknya nanti kan lebih longgar karena supaya tidak saling menutupi gitu Mas. Iya, sebenarnya sih Pak Agus itu ada hitungannya bagaimana menentukan jarak tanam di areal teras Pak Agus. Jadi ketika sudah dikunci jarak antar teras itu tetap 8 meter seperti antar baris Pak Agus, maka nanti yang dimainkan antara jarak pohon dalam terasan Pak Agus. Jadi kalau Pak Agus tadi berbicara dengan jarak tanam umur 136 misalkan 9 kali 7, sekian ya Pak Agus. Nah itu maka yang dijarak konsisten kan adalah jarak antar pohonnya atau antar barisnya misalkan 8 meter 8,14 tadi, maka jarak antar teras 8,14, jarak selanjutnya di pohon di dalam antar pohon itu adalah jarak antar pohon itu yang akan nanti akan renggang Pak Agus. Karena apa tujuannya sebenarnya untuk mendapatkan sinar matahari optimal Pak Agus. Oh iya. Nah ini cerita untuk mendapatkan sinar matahari optimal itu Mas. Itu mancangnya utara selatan atau mata 5 atau gimana itu Mas? Iya, jadi kalau sudah di teras kontur memang tidak lagi mata 5, tidak lagi utara selatan. Yang ada adalah kita memulai mancangnya adalah dari puncaknya Pak Agus kan gitu. Dari puncaknya berarti jarak antarnya berapa, nanti di sela antarnya ditaruh di bawahnya. Nanti nggak ketemu mata 5-nya, tapi biasanya segitiga. Tapi jarak antar pohonnya nanti dilihat dari total jarak antar pohon ditambah jarak antar teras. Biasanya seperti itu Pak. Misalkan jarak antar terasnya 8 meter, kalau di aturan main di kita itu biasanya 9 tambah 8 berarti kan 17 Pak Agus. Nah makanya jarak di antara pohon pertama itu kita ngambil sela-selanya kan seperti itu Pak Agus. Ya memang susah kalau kita ini Pak Agus, tapi kita bisa suatu saat kita buatkan hitung-hitungan di atas kertasnya. Ya apa-apa, yang penting nanti kan di bawahnya ada nomor teleponnya kan bisa telepon ke Pak Jenderal Muhayyad ini ya kan. Iya silakan saja Pak Agus. Ini tadi sesore aja sudah ada 6 orang ini Pak Agus yang konsultasi perihal kebun. Memang begitu. Nah, namanya aja dokter sawit Mas, ini tempat berkeluh kesah tentang sawit ya kan. Iya, mungkin juga Pak karena kita banyak yang work from home ini jadi banyak yang concern juga selain memikirkan di rumah juga nonton YouTube juga kan gitu. Akhirnya banyak yang fokus kepada kebunnya yang biasanya fokus pada pekerjaannya. Iya. Oke Mas Imo, Mas Dika, terima kasih untuk sesi ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.